Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Di video kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan dari salah satu pengguna iPost. Untuk pertanyaannya, bisakah saya menginput pembelian dengan barcode yang sama tapi dengan supplier yang berbeda? Oke, di sini mungkin maksudnya ketika kita melakukan pembelian itu tidak terpaku pada satu supplier saja. Misalnya kita biasa beli barang A di supplier A, tapi suatu ketika di supplier A itu barangnya sedang tidak ada, sehingga kita harus cari supplier lain, yaitu supplier B. Bagaimana cara melakukan transaksinya? Silakan simak video ini sampai akhir. Nah, di sini untuk di program iPost itu untuk setiap itemnya kita bisa setting mau supplier yang mana. Nah, di sini ya di masing-masing item ini contohnya item Aqua 600 ml. Kemudian di kolom lain-lain di sini kita bisa mengisi data suppliernya. Tapi masalahnya kalau kita input data suppliernya di sini, otomatis barang ini hanya terkunci atau hanya bisa dibeli ke supplier ini. Nah, sedangkan tadi user menginginkan supaya bisa melakukan pembelian tapi dari supplier lain. Nah, untuk itu di kolom supplier ini sebaiknya kalian kosongkan saja, tidak perlu diisi data suppliernya di sini. Jadi biarkan kosong saja. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat supplier baru. Ini kan baru ada satu ya. Kita akan mencoba buat supplier baru. Misalnya PT Nah, seperti ini. Oke, di sini sudah ada dua nama supplier dan kita akan mencoba melakukan pembelian dengan barang yang sama tapi dengan supplier yang berbeda. Nah, di sini triknya adalah kita buka dulu ya menu pembeliannya. Nah, untuk triknya di sini adalah kita jangan dulu memilih suppliernya. Karena kalau kita pilih dulu suppliernya, misalnya ya nih kita pilih PT ABC, lalu kita masukkan itemnya, itu tidak akan ketemu, datanya tidak ada, karena di data item tadi itu di sini tidak disetting untuk suppliernya ke supplier yang mana, sehingga ketika melakukan pembelian ini di kolom suppliernya sebaiknya dikosongkan saja. Nah, kalian fokus isi dulu data barang yang akan kalian input. Ya, di sini misalkan Aqua kita mau beli 20. Kemudian tambah lagi Indomie. Misalnya 40. Nah, setelah itu kalian baru pilih suppliernya. Setelah ini data barang yang ingin kalian beli sudah kalian input semua, barulah kalian memilih suppliernya mau yang mana. Misalnya kita mau coba dulu yang PT ABC, oke. Lalu kita simpan. Nah, ini udah berhasil. Kemudian kita akan coba melakukan pembelian lagi dengan item yang sama tapi dengan supplier yang berbeda. Langsung aja kita klik tambah. Caranya sama tadi, kita harus input dulu nama item yang mau kita beli. Kemudian kita baru pilih suppliernya, kemudian simpan. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk melakukan pembelian dengan supplier yang berbeda itu sangat memungkinkan
dilakukan di program iPOS ini. Syaratnya yaitu tadi di data itemnya di sini tidak perlu kalian tentukan suppliernya, jadi biarkan kosong supaya dia lebih fleksibel ketika melakukan pembelian. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kami dengan senang hati akan menjawabnya. Atau jika memang perlu dibuatkan video juga kami akan buatkan videonya supaya lebih mudah dipahami oleh para pengguna iPOS. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.